Di video kali ini kita akan ngebahas HP Itel P55 5G, HP dengan harga 1,5 juta tapi udah pakai prosesor 5G yaitu MediaTek Dimensity 6080. Dia udah 6 nanometer ya, dan juga internalnya 128, RAM-nya 6 GB, baterai 5000 mAh. Dan itu bisa kalian dapetin di harga 1,5. Wah, ini menurut gua gak ngotak banget HP ini. Tapi menurut gua ada hal yang dipangkas ya dari HP ini. Jadi sehingga bisa tekan harga gitu. So ya gak usah lama-lama, inilah review Itel P55 5G. Oke, kita bahas dari segi desain dan build quality-nya dulu ya. Soal desain menurut gua cakep-cakep aja. Warnanya cukup modern dengan aksen dua warna. Dan kalau kita perhatiin, Itel juga menambahkan detail-detail kecil seperti tulisan power yang di pojok bawah, dan di sebelah kamera terdapat tulisan AI Cam. Gak lupa tuh highlight 5G-nya. Ya kalau dikoreksi soal desain, mungkin bagian modul kameranya yang terlalu besar, jadi kelihatan HP murah lah. Di harga 1 jutaan jelas bodi dari HP ini tuh terbuat dari plastik ya. Cuma plastiknya ini bagus kok, gak kerasa murahan, dan bodi belakangnya juga gak gampang ninggalin sidik jari. Di bagian bawah HP ini terdapat port jack audio, mikrofon, port charger yang support pengecasan 18 watt, dan speaker mono. Lanjut sisi kanan terdapat tombol power yang sekaligus jadi sensor fingerprint. Atasnya lagi ada tombol volume up dan volume down. Di bagian atas gak ada sensor apa-apa, dan di bagian kiri terdapat slot SIM card yang bisa menampung dual SIM plus micro SD. Lanjut kita bahas soal layar. Layar HP ini berukuran 6,6 inch bertipe IPS ya, dengan refresh rate support sampai 90 Hz. Sayangnya untuk PPI-nya tuh hanya 267. Jadi output yang dihasilin layarnya gak terlalu tajam dan menurut gua agak burik ya. Ya mungkin ini kebiasaan aja karena gue dulunya pakai Pixel 5 dan Poco X3 5G yang layarnya tuh AMOLED dan satunya lagi IPS dan udah Full HD gitu. Jadi kalau pindah ke Itel ini kayak kelihatan renyah gitu. Ya mungkin layar ini yang dipangkas oleh si Itel untuk neken harganya. Jadi kalau kalian cari HP ini buat entertainment seperti lihat film ataupun yang butuh nampilin visual, HP ini gak rekomen sih. Dan kalau kita bahas responsivitas layarnya, HP ini yang mana-mana aja selama gue pakai. Gue gak pernah nemuin isu ghost touch atau apapun itu. Terus dipakai di luar juga kecerahannya gak terlalu cerah. Gue gak tahu sih ini berapa nits. Dan satu lagi dia masih water drop, belum pakai punch-hole. Kemudian untuk UI-nya sendiri gue cukup nyaman, cukup simple, minimalis, ya mungkin mirip stok Android ya. Dan amazingnya selama gue pakai HP ini tuh gak ada iklan coy. Bloatware-nya juga minim dan itu pun masih bisa kita uninstall. Lanjut bagian kamera. HP ini memiliki dua buah kamera di belakang dan satu buah kamera di depan. Untuk bagian belakang kamera HP ini beresolusi 50 megapiksel dan untuk kamera keduanya dia hanya beresolusi 0,5 megapiksel. Ya cuma 0,5 gitu. Buang aja lah, itu gak penting juga dan gak ngaruh juga menurut gua. Untuk kamera depannya sayangnya HP ini hanya beresolusi 8 megapiksel. Dan berikut adalah sampel dari kamera Itel P55 5G. Dan ya kalau kita lihat hasilnya tuh cukup aja ya, gak bagus, gak jelek juga. Dan di sini gue juga bandingin sama Pixel 5, jadi kalian bisa compare gitu. Harusnya kalau kameranya bagus itu ya kayak di Pixel 5 ini. Tapi hasilnya menurut gue ya kayak gitulah. Nah, hal yang menarik dari Itel P55 ini, dia sudah support perekaman 2K 30 fps, baik kamera depan dan kamera belakang. Ya mungkin ini karena kebantu chipset Dimensity-nya ya. Dan untuk hasilnya sendiri gimana? Ya kalian bisa nilai sendirilah. Dan ini adalah hasil dari perekaman Itel A70 yang gue bandingin dengan Pixel 5. Kayaknya di Itel ini gempa banget sih. Kenapa gue bandingin sama Pixel 5 ya? Karena Pixel 5 ini jadi kayak patokannya gitu kalau video bagusnya kayak gini. Dan ini gue set di 2K 30 fps. Oke, ini gue jalan agak cepet ya.
Dan ini untuk perekaman kamera depannya, kalian bisa lihat sendiri ya, jelas lebih bagus di Pixel 5. Lanjut kita bahas hal yang paling menarik dari HP ini, yaitu chipset atau prosi yang dia pakai. Jadi Itel ini pakai chipset MediaTek Dimensity 6080 dengan fabrikasi 6 nanometer. RAM-nya sendiri sudah 6 GB dan internalnya 128 GB. Tipenya jelas udah UVS 2.1 karena dia udah pakai UVS buat ngerender atau ngeload grafik game itu jauh lebih cepat ya daripada pakai MMC gitu. Untuk skor Antutunya sendiri HP ini tembus di angka 400 ribuan dan mungkin angka segini tuh biasanya kalian dapetin di HP 2 hingga 3 jutaan. Buat pemakaian gua yang cuma bermain sosial media sangat aman, gak pernah gua ngalamin lag sedikit pun. Untuk pindah-pindah antar apps juga cukup seamless. Jadi untuk sosial media dan multitasking ini sangat-sangat aman, gak ada kendala lah. Untuk gamingnya sendiri juga no problem, gak ada masalah. Di sini gue tes Genshin Impact, dia dapat 40 fps dengan settingan medium. Sedangkan untuk LOL atau League of Legends, ini game MOBA, di sini gue set rata kanan 90 fps. Dia berjalan di average-nya tuh ya sekitar 80 sampai 90 lah. Baterainya sendiri dia berkapasitas 5000 mAh dan gue berani jamin baterai di HP ini tuh awet banget. Ya mungkin ini faktor dari layarnya yang masih HD plus ya, jadi untuk pemakaian baterainya juga awet. Kemudian untuk pengecasannya sendiri dia memakan waktu sebesar 1 jam 40 menit atau mungkin sekitar 2 jam lah. So ya, dengan harga 1,5 juta menurut gua HP ini sangat-sangat worth it. Kalian beli jika kalian fokus ke performa, buat game enak, buat multitasking juga enak. Ya paling minus HP ini tuh dia gak ada NFC. Untuk kelemahan yang lainnya ya mungkin soal software update. Kita tahu sendiri ya, Itel ini brand baru, mungkin untuk software update-nya gak bakalan terlalu rutin, tapi menurut gua selama gak ada bug dari ROM yang kita pakai ya buat apa gitu sih update. Dan oke, mungkin segitu aja video kita kali ini. Like kalau suka, dislike aja kalau gak suka, dan ketemu lagi di video selanjutnya. Nah, satu hal yang menurut gue ini kayak apa ya, jelek banget dari HP Itel P5 Neo 5G ini, yaitu suara dari mic-nya. Kalian bisa dengar sendiri ya, suara dari mic-nya itu kayak robotik banget gitu. Jadi menurut gue kualitas mikrofonnya itu burik banget, beda jauh sama punya gue yang Pixel 5 ataupun Poco X3 NFC gue.